Selamat pagi, shalom Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh ada lagi di tempat ini. Kita mengaku bahwa semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian penyembahan kita di pagi hari ini. Karena Dia Allah yang memuliakan untuk menerima semua yang terbaik dari kita. Haleluya, kita berdoa Allah. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Dia. Allah yang selalu mengasihi kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan. Meskipun ada banyak
mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Semua anak-anak dipersilakan. luar biasa. Segala dentilan melodi, segala muntahan visi, artinya bahwa segala sesuatu
Haleluya. Kita bangga menyanyi yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengarkan Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu maka sia-sia hidup kami. Kami perlu firman Tuhan. Karena firman-Mu
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, Tuhan tahu setiap kelemahan kita pagi hari ini. Tuhan tahu setiap kebutuhanmu hari ini. Tuhan tahu setiap penderitaanmu. Tapi mari jangan pernah menghalangi penyembahan kita kepada Tuhan oleh karena berbagai-bagai persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan kasih. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Roh Kudus. Mari sejenak Bapak Ibu Saudara, kita luangkan beberapa waktu kita untuk menyembah Tuhan. Tidak usah engkau malu untuk berkata-kata. Tidak usah engkau malu dengan orang yang di sebelah kanan kiri muka belakangmu. Tuhan hari ini beracara di dalam pribadi lepas pribadi. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Jama dalam nama Yesus. Urapan Tuhan paling atas kami. Haleluya. 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 Engkau Allah yang hidup. Terima kasih. Amin. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Allah yang setia dahulu sekarang selama-lamanya tidak pernah berubah kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Roh Kudus berlari di sini. Amin. Saudara tutup mata saudara. Tidak usah melihat kanan kiri. Katakan dengan hatimu. Salam penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi Roh Kudus, undang Dia. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih. Roh Kudus mengasihiku. Katakan kau lembut, kau manis, kau penghibur. Amin. Yang diutus dari Allah. Diutus Bapa. Angkat tanganmu dan katakan, buka hati. Buka hati. Buka Tuhan. Dalam nama Yesus hari ini Tuhan kami terima. Buka hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Katakan buka hati. Buka hati untuk Roh Kudus. Buka hati dalam nama Yesus. Di sini ada hati-hati yang hancur. Di sini ada setiap hati yang runtuh. Di sini ada hati yang menginginkan Tuhan. Dengan kuasa Allah hati, dengan kuasa Allah hati. Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Nanti Ibu Pendeta Lili berdoa kepada Tuhan Allah. Haleluya. Amin. 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 Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Menjamah setiap hati. Ya. Amin. 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 Dalam nama Yesus. Kami yang
Ya. Kami yang datang di pergumulan sakit penyakit. Amin. Pergumulan kekurangan kami. Kami bawa Amin. tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berserah kepada Amin. Tuhan. Amin. Kuasa-Mu yang Ya. Tuhan. Amin. Benar Terima Tuhan kasih. Allah yang memberkati kehidupan Benar. kami. Jatuh di setiap tanah hati kami. Benar. Subur yang siap Tuhan berbuah bagi Amin. 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 setiap kami yang panjang, setiap kami lalu kami, setiap kursi-kursi kami Tuhan hadir. Amin. Amin. Hadir. Menjamah setiap hati kami. Amin. Kau tahu pergumulan hidup kami. Benar, Tuhan. Ketika kami mengatakan kaki kami masuk dalam ruangan ini, Iya. kami datang dengan sedang bersuara. Amin. Amin. Kami tahu ketika kami kembali. Amin. Amin. Daripada Tuhan, Iya. kami Israel akan menjadi bagian dari kami. Benar. Berkati hamba-Mu di dalam peperangan Iya. kita. Otoritas kuasa Tuhan menjawab setiap perkataannya. Diberi dan diurapi dalam kemuliaan Allah. Sehingga setiap penyampaian kebenaran firman Allah menjatuh bagi kami. Setiap kami mendengarnya di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan terjadi. Maka hamba diurapi di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bangsa Kristus kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Makasih banyak di surga sekali lagi. Ambil alih semuanya. Ya. Kami tahu di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengar kebenaran. Haleluya. Amin. Amin. Saya dulu kembali makan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan choir WL yang hebat, menari tambur yang cukup luar biasa. Hari ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Firman Allah berkata begini Bapak Ibu, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi yang hebat adalah di ayat ini saudara dikatakan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Baik saudara yang datang hari ini dengan berbagai macam tekanan, dengan berbagai macam situasi persoalan ekonomi, semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Ini Allah kita hebat. Sekalipun kita datang saudara dengan pakaian yang sama, dengan baju yang sama, rok yang sama, tidak pernah berubah, tidak peduli saudara. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Amin. Tuhan tidak melihat apa yang nampak hari ini, tetapi Tuhan berurusan dengan setiap pribadi, setiap hati yang benar-benar menyembah Tuhan. Nah, sebenarnya hari ini yang menyeberangkan firman Tuhan bukan saya, tapi Ibu Pendeta Yoyo, tetapi oleh karena banyak kesibukan, akhirnya beliau berkata, "Papa saja, mari kita Iya, puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua dalam sukacita. Amin. Tidak peduli saudara tadi di rumah ada makanan nggak sehat, tetapi pada waktu dalam hadirat Tuhan saya percaya saudara kita akan bersorak-sorak. Alhamdulillah. Di sini ada yang berulang tahun, saya boleh tanya hari ini? Oh, saya nggak ada. Betul tidak ada? Tuhan. Ada juga baru? Mungkin ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Boleh berdiri coba? Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang. Dua orang, mari kita berdiri. Baik kanan kiri bisa sampaikan apa salam tangan untuk mereka. Ucapkan selamat datang bagi mereka. Kita keluar dari dalam Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang bagi dua saudara kita yang hadir. Pintu gereja tetap terbuka kapanpun saudara ada. Baik, kita adalah satu di dalam Tuhan. Kita keluarga, tidak peduli saudara dari mana, tetapi kalau hati kita sama di hadapan Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara, luar biasa. Bapak Ibu saudara, tentunya kita di dalam menjalani hari-hari ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan. Tetapi kalau kita bisa melangkah sampai detik ini mau akhir November. Nah, mau akhir November ini membuktikan bahwa September ini membuktikan bisnis saya lagi ya, mau cepat-cepat. Aku belum pegawai negeri dong. Karena biasanya kalau sudah tanggal tua begini ya, punya pengalaman ada yang pegawai ini. Iya saudara, ini membuktikan bahwa Allah kita itu Allah yang
seni kehidupan orang Kristen. Itu seni kehidupan orang Kristen. Amin. Bukan berarti pada waktu kita dalam kondisi yang down, dan pada waktu kita terpuruk, Allah tidak perhatikan kita. Tidak. Sesungguhnya pada waktu kita dalam posisi yang terjatuh sekalipun, Allah terus memelihara kita. Amin. Pemeliharanya tidak bisa diukur oleh seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi kita bisa rasakan dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin Bapak Ibu tidak ada di tempat ini. Amin. Suami istrinya datang, punya suami istri pasangan. Kalau yang belum ada, dibawa nanti acara Tuhan. Amin. Tidak usah mirip, dia yang ada, dia yang ada. Tidak usah. Ada waktu Tuhan. Yang penting adalah kita terus berdoa untuk mereka. Jangan kita lemah iman kita. Puji Tuhan, kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39 saja. Sebenarnya ini sampai ayat yang ke-50, tetapi kita akan baca, nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat 39. Saya bacakan bagi kita. Kalau matanya sakit, ya proyektor sudah disediakan. Di situ dikatakan, saya baca di sini saja. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Lanjut. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kenapa? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentunya ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nanti kita kepada selanjutnya. Saudara, ini satu kisah di mana Yesus telah selesai dalam pelayanannya. Di sana dia diundang oleh seorang Farisi. Kalau kita membaca di ayat yang ke-40, jelas bahwa di sana orang Farisi itu namanya Simon. Dia diundang, saudara. Orang Farisi ini adalah orang ahli-ahli Taurat yang mereka mengerti hukum-hukum Musa. Tetapi firman Allah berkata, mereka hanya tahu sebatas otak mereka saja, tetapi mereka melanggar aturan-aturan itu sendiri. Mereka berpegang teguh, saudara. Tetapi pada waktu mereka mendengar Yesus, melihat Yesus pelayanan di sana dan hal-hal yang luar biasa spektakuler yang Yesus lakukan, maka tergeraklah hati Simon untuk mengundang Yesus. Saudara, pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu siapa itu Simon? Yesus tahu siapa yang mengundang. Yang mengundang itu adalah orang Farisi. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus menolak undangan itu? Orang-orang yang akan mengkhianati Yesus dan mengecap Yesus, bahkan mereka lah yang ingin membunuh Yesus. Apakah Yesus menolak? Tidak. Justru dikatakan di sana dikatakan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu. Artinya apa? Yesus menerima undangan itu. Yesus tidak peduli latar belakangnya orang Farisi ini seperti apa, dia punya motivasinya ketika undang Yesus seperti apa. Tapi yang jelas, saudara, orang Farisi ini, Simon ini mengundang Yesus mungkin punya satu tujuan supaya dia dikenal oleh orang-orang kampungnya. Pada waktu itu, ini loh beta undang Yesus masuk bersama-sama dengan beta. Mungkin mau pamer kepada keluarganya, beta bawa Yesus, mari lihat Yesus di beta berumah. Bisa punya berbagai macam motivasi. Tetapi Yesus tahu motivasi Simon, tetapi Yesus tidak mempedulikan itu. Karena dia diundang, maka Yesus datang. Bukan hanya datang saja, tetapi di sana diadakan perjamuan makan. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau mungkin pendetanya ya kayak Wawan begitu
ya mungkin diundang makan ya seadanya saja lah, gitu ya, mungkin. Tapi kalau ada pendeta yang besar atau mungkin pemimpin-pemimpin daerah datang, kita sibuk nih kalau perlu potong sapi, potong babi, mungkin seperti itu. Tapi kalau pendeta yang kecil-kecil begini ya lain, ikan kering juga boleh lah, gitu ya. Ini gambaran, bukan berarti saudara mau melakukan seperti itu, tidak, sekali-sekali gitu ya. Mau pendidikan khusus padanya ya sekali-sekali potongkan apakah begitu. Gembala sih kan juga, gitu ya. Saya juga suka begitu saudara. Tapi saudara jangan pulang langsung potong sapi ya. Iya saudara, tentunya pada waktu orang Farisi mengundang Yesus, yang terjadi di sana diadakan perjamuan dan orang sibuk. Karena kan ini orang nomor satu nih yang masuk di rumahnya Simon ini. Ini Yesus ini pribadi yang luar biasa. Saya tidak tahu motivasinya apa, gitu ya. Tetapi yang jelas adalah dia ingin mengundang Yesus dan ingin bercakap-cakap, mungkin bertukar pikiran di sana, atau ingin sedang pamer kepada teman-temannya yang lain. Dari sekian orang Farisi hanya beta yang bisa undang. Mungkin motivasinya seperti itu. Tetapi Yesus tidak pernah menolak setiap undangan. Entah status sosialnya seperti apa, kondisinya seperti apa, Yesus hadir dan Yesus menikmati. Saudara, di sana dikatakan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Tidak dikatakan bahwa Yesus hadir saja dan diam-diam, tetapi perjamuan yang disediakan Yesus ikut menikmati. Artinya apa saya mau katakan di dalam kehidupan kita di pagi hari ini, apapun kondisi kita, apapun latar belakang kita, pada waktu kita mengundang Yesus untuk masuk di dalam kehidupan kita, maka undangan itu Yesus terima. Yesus tidak tolak. Amin. Yesus tidak tolak. Apakah Yesus ketika diundang di gereja-gereja yang besar yang mewah, Yesus hadir, kemudian di gereja-gereja yang kecil kayak kita seperti ini dia tidak hadir? Oh tidak. Yesus hadir. Karena apa? Karena di dalam setiap ibadah, di setiap gereja yang benar, saudara, di situ ada orang-orang benar. Amin. Dan saya dan saudara adalah orang-orang benar di dalamnya. Dan pada waktu kita berkata Yesus atau masuk, saya mengundang Tuhan masuk secara pribadi dalam kehidupan saya, maka pribadi itu dengan sukacita akan masuk di dalam kehidupan kita. Amin. Dan oleh karena itu saudara, perlu kita merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah. Jangan saudara ibadah berkata, sama saja, kita ibadah kayak kering-kering, saya rasa apa-apa. Saudara, hati-hati, itu Roh Kudus itu diberikan kepada setiap pribadi. Jadi kalau engkau yang kering, maka perlu dipertanyakan, kayaknya Roh Kudus sedang keluar bermain apa? Iya saudara, saya senang kadang-kadang saya ini, jujur saya ini kalau agak sedikit jengkel gitu kalau istri saya tangan gitu ya, nyamuk saja saya mati gitu. Saya gitu. Beri yang baik buat Tuhan. Amin. Amin. Oke. Tepuk tangan yang semangat. Kenapa tangan kita masih bisa, tapi kalau tangan kita sudah bisa lah begini-begini, susah tepuk tangan bagaimana? Ini kanan kiri sudah bisa sama lagi. Tapi bersyukur kita diberi tangan. Artinya kita mengundang Tuhan. Kalau kita mengundang Tuhan, Tuhan hadir menikmati ibadah kita, maka ekspresi kita bukan ekspresi yang kaku. Betul? Iya, kita undang Tuhan, Raja di atas segala raja, Pencipta di atas segala pencipta, pembuat mujizat. Masa kita undang Tuhan, sementara kita musuh undang Tuhan, kita diam-diam kasih dia Tuhan sendiri saja begitu? Tidak bisa. Ekspresikan, amin. Tidak perlu saudara make up saudara mahal kan, apa saudara mahal berganti dengan keringat, tidak peduli. Karena apa? Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Amin. Pada waktu kita dalam hadirat Tuhan ada kebebasan di sana, ada kemerdekaan. Sehingga bisa dikatakan ini tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Saudara, kita bukan orang-orang yang terbelenggu lagi. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Maka kita harus menyadari bagian ini. Pada waktu kita menyembah Tuhan, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita iring Tuhan bukan seumuran jagung. Ada yang mungkin 10 tahun, 5 tahun, mungkin ada yang 40 tahun. Iring Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sama dengan orang Farisi ini, dia berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi ada motivasi lain, saudara. Dan saudara, pada waktu dia menikmati makanan diundang di sana oleh orang Farisi yang mengundang Yesus,
di meja perjamuan, maka di sana di ayat yang ke-37, kita buka 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah kulit-kulit buah berisi minyak wangi. Saudara, perempuan ini adalah seorang pelacur. Ini kita bisa dapatkan di dalam Injil Yohanes, bagaimana ketika dia kedapatan berzina. Ini beda dengan Maria yang mengurapi. Jadi yang mengurapi itu ada dua, ya. Itu persiapan kematian. Tapi kalau ini adalah pelacur, ini bukan Maria. Sebab ini ditulis hanya di Lukas. Dan perempuan ini, saudara, perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Di terjemahan dikatakan dia adalah seorang pelacur. Ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di rumahnya Farisi, di rumahnya Simon si Farisi, maka Alkitab mencatat dia datang. Dia baru dengar, tetapi dia hanya mendengar saja. Tetapi dia melangkah, dia mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus. Tetapi garis bawah di sini, dia datang bukan dengan tangan yang kosong. Dia bawa apa? Buli-buli buah, minyak berisi, minyak yang dalam buli-buli. Minyak bukan minyak yang biasa-biasa, itu minyak wangi yang harusnya dipakai di mana? Di badan. Nanti kita melihat tetapi beda dengan wanita ini, saudara. Dia adalah orang yang berdosa. Kadang-kadang kita melihat kalau orang berdosa datang begitu, kita mulai jauh, gitu. Kadang-kadang itu dia penjahat nih, dia pemabuk, dia peminum. Saya bisa bergaul dengan dia, nanti saya ketularan buruk. Kadang-kadang kita mengklasifikasi seperti itu, tanpa kita sadar, saudara, kita punya batasan-batasan dengan seseorang. Tetapi saudara, firman Allah berkata bagaimana supaya Injil ini diberitakan kepada semua orang. Kalau ada yang membatasi dalam kehidupan kita, kalau waktu itu saudara Simon si Farisi bisa usir, tetapi waktu itu karena ada Yesus dia tidak bisa usir. Tetapi apakah Yesus tidak tahu ada orang berdosa ini, perempuan ini? Yesus tahu, tetapi Yesus tidak mengusirnya. Karena apa? Karena dia datang dengan hati yang hancur, saudara. Dikatakan di situ, dikatakan dia perempuan yang berdosa, perempuan pelacur yang tidak ada harga dirinya. Tetapi dia datang untuk berjumpa dengan Yesus. Dia dengar dulu, beda pada waktu mau dilempar oleh batu, semua orang datang untuk lempar. Kalau menurut hukum Musa harus dilempari batu, diracun dengan batu, harus mati di situ oleh karena perzinaannya. Tetapi oleh karena Yesus, dia diselamatkan, dia terima kasih karunia. Maka untuk hari ini, ketika dia mendengar di rumah Simon, saya akan bawa sesuatu kepada Tuhan. Saya mau lakukan sesuatu kepada Tuhan. Dan di ayat selanjutnya di sana dikatakan, di ayat yang ke-38, sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus. Artinya apa? Setelah dia bawa minyak, bukan hanya bawa minyak, tetapi di sini dikatakan dia mengeluarkan air mata. Dia dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyak kakinya dengan minyak wangi. Saudara, ini satu praktek, satu pemandangan yang tidak lazim. Yang tidak lazim, pemandangan yang tidak masuk akal, saudara. Rambut itu adalah mahkota bagi setiap wanita. Tidak ada wanita sini yang mau digundur rambutnya. Selain saudara kalau kemoterapi, saudara punya penyakit tertentu, salah satunya penyakit kanker, itu bisa gundul dengan sendirinya oleh karena kemo. Tetapi wanita ini, saudara, dia datang dengan hati yang hancur. Dia bawa persembahan. Dia bawa persembahan untuk berjumpa dengan Yesus, dia memberi sesuatu bagi Yesus. Karena apa? Hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Kalau bukan karena Yesus, mungkin dia masih ada dalam lumpur dosa. Tetapi saudara, di sini dia berdiri dan kemudian dia tidak berani tatap Yesus. Dia hanya bisa pegang kaki Yesus. Saudara, kalau saya sedang merenungkan bagian ini, Tuhan, bagian ini pasti ini pasti banyak orang yang berbicara. Bukankah bahkan Simon berkata dalam hatinya, apakah Yesus tidak tahu siapa perempuan berdosa ini? Dia ini perempuan pelacur. Tetapi saudara, yang hebat di sini dikatakan dia datang. Dia tidak bilang apa-apa. Di ayat ini dia tidak bilang apa-apa sambil menangis. Artinya saudara, dia
laku begitu ya. Dijual dirinya laku, orang bisa beli. Bahkan punya minyak wangi, dia mendandani dirinya sedemikian rupa. Tetapi saudara pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, penampilan fisiknya tidak dia gubris. Dia tahu dia mau berjumpa dengan Allah yang menyelamatkannya. Dia tahu itu Yesus itu Tuhan, maka saya harus menyembahnya dengan hidup yang benar. Dan dia mulai datang, saudara, dia menangis. Saudara, menangisnya ini bukan menangis buatan, tetapi itu keluar dari hatinya, saudara. Dia menyadari sungguh Tuhan. Dia menangis, kemudian sambil menangis dia mulai mengelap. Dia mengelap kakinya dengan air mata, dan setelah itu dia membasuhnya dengan minyak wangi. Seberapa banyak di antara kita, ketika kita melihat ada orang-orang yang memang hidupnya di dalam dosa, kemudian kita mulai mencibir mereka, aduh dia itu pancung, dia itu pemalu, oh dia itu begini, tetapi kita tidak melakukan sesuatu. Kita biarkan mereka hidup di dalam dosa. Kita mau terjun, takut, sama seperti Simon ini, Farisi ini. Apa yang dilakukan Simon di situ ayat ke-39, ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ayat 39 saya tampilkan. Ia berkata dalam hatinya, seringkali kita seperti ini, saudara. Jika ia ini nabi, tentunya ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya, karena ini sesuatu yang najis, saudara. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Kadang-kadang, saudara, ini yang kita lakukan, kita praktekkan kadang-kadang dalam gereja. Kadang-kadang kita melihat ada orang berdosa mau datang begitu, atau dia itu kata perkumpulan ini nanti kata rusak atau ini. Kadang-kadang kita seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi kita berbeda dengan respon Yesus. Yesus tidak mengarah. Dia tahu bahwa perempuan ini melakukan dengan sepenuh hati. Ini yang Tuhan cari di akhir-akhir zaman ini. Tuhan mencari penyembah yang benar. Amin. Menyembah bukan karena kita bisa berkata haleluya, puji Tuhan orang dengar, tetapi tidak keluar dari dasar hati kita. Penyembahan itu, saudara, harus kita keluarkan dari dasar hati kita dan kita transferkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bukan di sini kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, kita menangis, tetapi ketika keluar dari tempat ini, hidup kita hancur. Tidak. Perempuan ini, saudara, dia menyadari betul, kalau bukan karena Tuhan kita masih jadi seorang pelacur, tapi karena Tuhan kalau kita diselamatkan, maka saya harus jadi berkat. Kita semua di dunia adalah orang-orang yang tinggal dalam berdosa. Amin. Kita ini orang yang paling berdosa. Kita semua begini, saya tidak menghakimi kita, tetapi tentunya kita punya pengalaman, kita punya masa lalu yang gelap. Mungkin kita dulunya seorang pemfitnah, mungkin dulunya kita seorang pemabuk, mungkin dulunya kita seorang pencuri, mungkin dulunya kita seorang parlente, suka tipu sana tipu sini. Tetapi ketika Tuhan menjamah kita, ada sesuatu yang berbeda dari hidup kita. Amin. Saudara, ini yang harus nampak dalam kehidupan kita. Pelacur ini datang bukan sebagai pelacur, tetapi dia datang sebagai perempuan yang sudah dimerdekakan karena Tuhan memulihkan kehidupannya. Kalau kita sebagai orang percaya hari ini, kita masih ada dalam tekanan dosa, bahaya, saudara. Kita bisa berbuat dosa, tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Amin. Kita tidak ada yang kebal, yang namanya dosa tidak ada yang kebal. Kita semuanya bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita bisa memproteksi diri kita ketika firman ini kita pelihara dalam hati kita. Kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Ya saudara, ketika perempuan ini datang, saudara, dia sujud menyembah di kaki Yesus, saudara. Dia sedang mempermalukan dirinya di depan sekian banyak orang, dan tentunya murid-murid Yesus juga bicara juga tidak ditulis. Tetapi Yesus tidak pernah mengusir perempuan ini. Tetapi apakah Yesus tidak tahu apa yang ada di dalam isi hati mereka? Yesus tahu, dan ini terbukti pada waktu di ayat yang ke 40. Di sini dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepada
Dia tidak berbicara kepada yang lain. Dia keluarkan di dalam hatinya. Yesus tahu artinya apa. Allah kita itu Allah yang tahu kondisi kehidupan kita. Hari ini kalau kamu datang dengan hati yang ya karena dipaksa-paksa, di sini ada kesini. Kalau gereja dipaksa-paksa, ada pas gimana kita pukul bos ya. Kita tidak datang ke gereja tidak dipaksa-paksa. Tetapi saudara di sini luar biasa. Dia datang dengan dia hadapan Tuhan perempuan ini dan dia Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu mengerti hati Simon sehingga Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan. Apa yang dikatakan di situ di ayat 41 kita buka. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. 43. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, yang berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyakanya dengan rambutnya. 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk tidak henti-hentinya mencium kakiku. 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lanjut. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. 48. Lalu dia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Kita sampai selesai. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga dia dapat mengampuni dosa. Yang terakhir. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Haleluya. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan, kalau ada orang yang berhutang 500, kemudian ada orang yang berhutang 50 dinar, mana yang lebih banyak ketika dihapus hutangnya? Maka dia berkata yang 500. Artinya apa? Dalam hal ini saya mengatakan tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Kita dosa itu adalah hukumnya maut. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan dosa besar kan, dosa kecil kan, itu namanya dosa. Dan perempuan ini mungkin dari sekian banyak orang dikategorikan yang punya hutang 500. Dia hutangnya besar, dosanya begitu banyak. Tetapi ketika Yesus berkata dosanya telah diampuni, mungkin kita tidak seperti pelacur. Mungkin kita kategorikan lah, kita punya dosa mungkin 50 lah begitu. Tetapi dosa tetap dosa. Amin. Kalau kita berkaca dulu dosa apapun yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan bisa ampuni dosa kita. Amin. Semerah apapun dosa kita, di mana Allah berkata, tetap putih seperti salju, putih seperti domba. Mungkin hari ini Tuhan tidak peduli berapa banyak dosa saudara yang saudara lakukan. Yang mungkin kami tidak tahu, hamba Tuhan tidak tahu, mungkin pelayan-pelayan tidak tahu, mungkin umat Tuhan sesama tidak pernah tahu. Yang tahu hanya Tuhan dengan pribadi kita. Kita bisa menyembunyikan dosa kita dengan orang lain, bagus-bagus, rapi-rapi, kita semen, kita cor, seolah tidak ada lubang untuk bisa orang mengintip dosa kita. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan melihat. Dan oleh karena itu sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, saudara, kita layak menghadap Tuhan. Mungkin dosa kita besar, dosa kita banyak, tetapi oleh karena penebusan yang Tuhan lakukan di karya kayu salib dan menyadarkan kita ada di tempat ini, maka hidup kita harus berbeda. Amin. Kita datang kepada Tuhan bukan datang biasa-biasa. Kita datang kepada Tuhan harus datang dengan sukacita. Amin. Sebab Raja di atas segala raja hari ini menikmati pujian kita. Pujian saudara yang saudara nyanyikan tadi, ada beberapa lagu tadi itu bukan karena kita hafal, bukan karena kita tahu, bukan karena WL suruh kita menyanyi, bukan saudara. Kita dipimpin, dan pada waktu lagu itu dinaikkan, kita
menyadari sungguh bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Iya, baru saudara. Dan wanita ini saudara menyadari sungguh, dia menyeka dengan rambutnya. Siapa yang bisa? Suami istri belum tentu bisa. Apalagi orang lain belum tentu bisa melakukan bagian-bagian ini. Tetapi saudara, wanita ini melakukannya menjadi teladan bagi kita, sehingga Alkitab dicatat, saudara, dicatat di sini untuk diberitakan di mana saja apa yang dia lakukan. Ini menjadi gambaran kita. Kalau bukan karena Tuhan yang selamatkan kita sudah binasa. Amin. Kalau bukan karena Tuhan yang tolong kita hari ini, mungkin kita sama seperti orang-orang yang hidup tidak mengenal Tuhan. Tetapi bukan berarti kita yang sudah mengenal Tuhan akhirnya kita menjauhkan diri dari komunitas-komunitas